Banyak yang diajarkan saat kita masih sekolah dulu, dan banyak ilmu tentang sains yang kita pelajari. Tapi tidak semua hal tentang sains yang pernah kita pahami itu sesuai kenyataannya, karena kita hanya pahami tanpa mencari tahu tentang kebenarannya. Banyak yang mengira bahwa matahari berwarna kuning atau bumi itu bulat. Tapi pada kenyataannya bahwa matahari itu tidak berwarna kuning atau bumi itu bulat. Dan banyak lagi hal tentang sains yang tak sesuai kenyataannya. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 mitos tentang sains yang tak sesuai kenyataan. Banyak yang beranggapan bahwa bumi itu memiliki bentuk bulat sempurna layaknya sebuah bola. Padahal sejak awal, planet bumi memang tidak bulat sempurna akibat perputaran rotasinya. Air di permukaan bumi lebih banyak terkumpul di kawasan khatulistiwa dibandingkan dengan di kutub. Para ilmuwan sendiri mengamati terjadinya penyusutan lemak di lingkar khatulistiwa. Akan tetapi, kemudian terjadi perubahan. Di sekitar pertengahan 1990-an, diketahui bahwa bentuk bumi telah berubah. Dan bumi kembali tambah gendut di lingkar pinggangnya, sama seperti bola yang ditekan dari atas dan bawahnya. Seperti buah pir, namun mereka tidak memiliki alat untuk memastikan mengapa hal itu bisa terjadi. Peneliti menemukan mencairnya gletser di Greenland dan Kutub Selatan akibat pemanasan global merupakan kontributor terbesar terhadap membengkaknya lingkar pinggang bumi karena banyak air yang dibawa ke khatulistiwa. Menurut data, dua belahan bumi kehilangan 382 miliar ton es per tahunnya. Berkurangnya beban yang perlu ditanggung benua memungkinkan tanah untuk naik dan membuat planet menjadi lebih bulat. Namun proses ini membutuhkan waktu ribuan tahun. Kita harus lebih peduli dan mengurangi dampak pemanasan global agar kehidupan tetap lestari untuk anak cucu kita nanti. Siapa tak kenal dengan ilmu astrologi atau biasa kita kenal dengan horoskop atau ramalan bintang? Di zaman modern ini, semua mengetahui horoskop. Mungkin sebagian dari Anda sengaja membeli majalah hanya untuk mengetahui ramalan bintang Anda hari ini. Astrologi adalah ilmu yang menghubungkan antara gerakan benda-benda tata surya dengan nasib manusia. Dalam astrologi, ada istilah horoskop, yaitu sebuah bagan atau diagram yang menggambarkan posisi matahari, bulan, planet-planet, aspek-aspek astrologis, dan sudut-sudut sensitif pada saat kelahiran seorang anak. Horoskop digunakan sebagai metode ramalan mengenai peristiwa yang berkaitan dengan waktu tertentu yang digambarkan dalam dasar-dasar astrologis. Horoskop dikatakan bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada seseorang dengan mengetahui rasi bintangnya atau kapan ia dilahirkan. Horoskop pun mampu melihat masa depan yang tergolong pengetahuan gaib atau tak seorang pun tahu. Nyatanya bumi serta tata surya bergerak dan terus berubah, jadi rasi bintang yang kita lihat akan selalu berbeda. Jadi semua tentang tata surya bisa melihat dan menentukan nasib manusia di masa depan tidaklah benar. Bahkan rasi bintang yang sering kita dengar pun sudah berubah. Jadi, Anda masih ingin membaca ramalan bintang Anda? Atau mencari tahu apa rasi bintang Anda yang baru? Banyak di antara kita mengira bahwa telepon seluler yang kita pakai di kehidupan sehari-hari kita memantulkan sinyal dari satelit. Nyatanya, sistem kerja pada telepon seluler tidak memantulkan sinyal dari satelit luar angkasa. Cara kerja telepon seluler biasanya menggunakan sistem nirkabel atau yang disebut juga wireless, di mana telepon seluler yang digunakan tidak membutuhkan sambungan telepon dan menggunakan jaringan BTS yang merupakan singkatan dari Base Transceiver Station. BTS ini dapat menghubungkan komunikasi secara wireless dengan sesama pengguna telepon. Pengirim suara diterima oleh mikrofon,
Kemudian mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Kemudian dipancarkan lewat telepon seluler ke BTS yang paling dekat. Lalu setelah itu diteruskan lagi ke BTS terdekat dan disampaikan ke penerima suara. Dan yang terakhir adalah mengubah gelombang suara lewat alat yang disebut speaker. Jadi, telepon seluler yang kita gunakan tidak memantulkan sinyal ke satelit melalui ke tower BTS terdekat. Jika Anda melihat langit pada malam hari, Anda akan melihat bulan yang bersinar dan berukuran besar dibanding dengan yang lain jika dilihat dari bumi. Bulan adalah satu-satunya satelit alami yang bumi miliki. Jika dilihat dari posisinya, bulan adalah benda angkasa yang paling dekat dari bumi. Bulan juga menjadi benda kedua yang paling terang di langit setelah matahari dan satu-satunya benda langit yang permukaannya dapat diamati dengan mudah dari bumi. Jarak rata-rata bulan dari bumi adalah sejauh 384.403 km. Pada jarak ini, bulan akan tampak seukuran dengan matahari yang jaraknya 400 kali lebih jauh dan ukurannya 400 kali lebih besar daripada bulan. Namun pada kenyataannya, bulan mengorbit pada jarak sekitar 384.403 km dari bumi. Jika Anda berencana piknik ke bulan dengan pesawat, mungkin akan memakan perjalanan sekitar 17 hari. Cukup lama bukan? Apa Anda pernah berpikir berapa suhu di ruang angkasa? Bumi dan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS menerima panas dari matahari. Namun, cara perpindahan panasnya sama sekali berbeda. Perpindahan panas secara konduksi dan konveksi tidak terjadi di luar angkasa karena di sana tidak ada udara. Perpindahan panas di luar angkasa yang hampa udara hanya terjadi melalui radiasi. Energi panas dipindahkan melalui perubahan bentuknya dari panas menjadi cahaya. Energi dari matahari dipindahkan dengan cara radiasi hingga mencapai bumi. Panas ini memanasi lapisan udara hingga suhu yang sesuai untuk kita dapat hidup. Sementara di luar angkasa tidak ada konduksi atau konveksi lapisan udara yang mampu menjaga suhu sehingga sesuai untuk manusia. Jadi, bila ada sinar matahari, benda yang terkena sinar tersebut akan menjadi semakin panas. Apabila sinar matahari sudah tidak lagi menyinari benda, maka benda tadi akan segera menjadi dingin. Jalur sinar matahari di dekat bumi, suhunya bisa mencapai 121 derajat Celcius. Itulah kenapa para astronot mengenakan pakaian antariksa putih. Itu berguna untuk memantulkan cahaya. Tapi jika berada di kegelapan total, suhunya bisa mencapai minus 270 derajat Celcius. Mungkin Anda mengira gurun adalah daerah yang berpasir, berbatu, dan gersang, dan sejak lama gurun Sahara menjadi gurun terluas. Tapi faktanya ada juga gurun yang berupa kumpulan es, yaitu Antartika sebagai gurun terluas di dunia. Fakta lain dari gurun yaitu sepertiga dari daratan di bumi ternyata adalah gurun. Gurun Antartika termasuk golongan gurun kutub dan terletak di benua Antartika. Memiliki luas kurang lebih 14 juta kilometer persegi atau 5,5 juta mil persegi yang menjadikannya sebagai gurun terluas di dunia. Gurun Antartika ini ditutupi oleh es yang sangat dingin dengan suhu yang bisa mencapai minus 85 derajat hingga minus 90 derajat Celcius di musim dingin. Dan di saat musim panas akan lebih tinggi 30 derajat Celcius dari musim dingin. Sahara bukanlah gurun terluas, melainkan Antartika. Pasti beranggapan jika matahari berwarna kuning. Ini terlihat saat sore hari menjelang, di mana cahaya berubah menjadi kuning dan jingga terang bila dilihat dengan mata telanjang. Permukaan yang berwarna putih mengambil pencahayaan lokal. Hal ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwa matahari berwarna putih. Salah satu ilmuwan yang membuktikan hal ini adalah Sir Isaac Newton.
yang bereksperimen dengan sinar matahari yang memasuki ruangan gelap melalui sebuah celah kecil. Ketika melewati sebuah prisma, sinar itu terbagi menjadi semua warna yang terdapat pada pelangi dan jatuh di permukaan yang berwarna putih, yang membuat matahari terlihat berwarna kuning karena atmosfer bumi. Atmosfer bumi telah membelokkan cahaya melalui efek yang disebut hamburan Rayleigh. Fenomena ini pula lah yang juga membuat langit tampak berwarna biru dan juga menyebabkan matahari berwarna kuning kemerah-merahan saat tenggelam. Dan pemirsa, itulah 7 mitos tentang sains yang tak sesuai kenyataan versi On The Spot.